Bismillahirrahmanirrahim. Kita melanjutkan. Ya ayuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Alladzi ja'ala lakumul arda firasyan was samaa'a bina'an wa anzala minas samaa'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum fala taj'alu lillahi andada wa antum ta'lamun. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 21 ini 16 sekarang Pak Ustaz 16. Oh 16. ya kemarin sampai 16 sekarang 17. Sekarang 17. Saluhum. Bismillahirrahmanirrahim. Masaluhum kamasalil ladzis tauqada nara falamma adaa'at ma haulahu dhahaballahu binurihim wa tarakahum fi dhulumatin la yubsirun summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Au kasayyibin minas sama'i fihi dhulumatu wa ra'du wa barqu yaj'aluna asabi'ahum fi adhanihim minas sawa'iqi hadarul maut wallahu muhitun bil kafirin. Yakadul barqu yakhtafu absaruhum kullama adaa'a lahum masyaw fi wa idza azlama 'alaihim qamu walau syaa Allahu la dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha 'ala kulli syai'in qadir. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 17 sampai ayat 20 ini Allah Subhanahu wa taala memberikan perumpamaan yang sangat jelas tentang keadaan orang munafik dan pekerjaan-pekerjaan orang munafik serta kekejian orang munafik. Ini sebagai sebuah contoh bahwa mereka itu kanu fitnatul lil bashar. Jadi para ulama mengatakan kenapa Allah Subhanahu wa taala kasih contoh kepada kita di dalam Al-Qur'an? Karena mereka itu merupakan ujian yang sangat besar bagi kita manusia. Dan orang munafik itu merupakan sebuah penyakit dalam umat ini. Jadi kalau badan ada penyakitnya, masyarakat juga ada penyakitnya, yaitu orang-orang yang kayak gitu itu penyakit masyarakat. Maka Quran itu kasih penjelasan bahwa keberadaan mereka itu pada zaman Islam, ya kan, ketika mereka itu anak-anaknya dapat perlindungan, seperti mereka itu menyalakan api untuk mengambil manfaat. Ketika terang, ya kan, mereka bisa berjalan, tapi waktu itu Allah Subhanahu wa taala segera matikan api tadi. Jadi maksudnya begini, orang-orang munafik pada zaman Rasul itu, kalau anak-anaknya itu disuruh masuk nih, ketika Rasulullah itu dapat harta rampasan perang, ketika Rasulullah itu menghimpun, kemudian melindungi orang-orang yang ada di sekitar Madinah. Kalau dapat peperangan itu kan ada namanya harta rampasan, itu dibagi-bagi. Mereka nyuruh anaknya masuk, tuh sana gabung sama Muhammad. Muhammad memang hebat banget, top banget. Tapi ketika disuruh jihad fisabilillah, disuruh jihad, kan banyaknya mati tuh anak-anaknya. Mereka bilang, ini gara-gara Muhammad nih anak-anak gue pada mati. Gitu. Ketika mereka disuruh jihad, suruh sedekah, suruh keluarin zakat, mereka bilangnya apa? Habis-habisin uang aja nih Muhammad nih, begitu. Tapi kalau dapat harta rampasan perang, Muhammad itu dipuji-puji. Ini ciri-ciri orang munafik itu yang kayak begitu. Makanya mereka itu seperti orang yang kata Allah, menyalakan api terang di sekitar mereka, tapi Allah matiin. Gitu. Ketika Allah matiin itu, wah langsung mereka nyala-nyalahin Nabi Muhammad. Wah ini gara-gara Muhammad anak gue pada mati, suami gue mati, laki gue mati, anak gue mati, saudara gue mati, gara-gara Muhammad. Tapi kalau mereka itu dapat keuntungan dulunya, mereka bilang, "Oh, Muhammad emang hebat Muhammad begini." Nah, ini ciri orang munafik itu kayak gitu. Nah, kenapa Allah Subhanahu wa taala bilang begitu? Di dalam Al-Qur'an Allah bilang summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi mereka itu, kata Allah, orang-orang munafik itu memutuskan perasaan mereka. Jadi mereka memutuskan manfaat pendengaran, summum bukmun umyun fahum la yarji'un. Jadi mereka itu bukan budak, bukan buta, bukan tuli dalam hati yang sebenarnya. Jadi mereka itu
merusak pendengaran mereka, nggak mau mendengarkan nasihat atau petunjuk dari Rasul. Jadi ketika ada petunjuk, mereka itu merusak pendengaran mereka. Nggak perlu dengerin yang kayak gitu. Nah, kemudian mereka juga merusak gitu loh, pendengaran mereka. Jadi seakan-akan mereka itu seperti orang yang nggak ngedengar. Mereka juga merusak pandangan perkataan mereka. Jadi mereka itu omongan mereka, mulut mereka rusak sendiri. Ketika ada satu permasalahan, nggak mau ditanya, nggak mau didiskusikan. Ini ciri orang munafik itu kayak gitu. Kemudian mereka juga merusak pandangan, manfaat pandangan, di mana ketika kita dikasih mata kan kita bisa ngelihat. Dikasih mata itu bisa ngelihat, bisa mandang, bisa ngambil hikmah, bisa ngambil pelajaran. Nah, orang yang kayak gini kata Allah Subhanahu wa taala la yarjiuna. Allah Subhanahu wa taala katakan mereka ini nggak akan bisa kembali dalam yang hak atau dalam nggak kebenaran. Kenapa diucapkan begini? Orang munafik itu ciri-cirinya ngedengar, tapi mereka nggak mau ngambil manfaat dari apa yang mereka dengar. Jadi ngedengerin gini, masuk kanan keluar kiri. Punya mulut, nggak mau dipakai buat nanya. Padahal banyak yang permasalahan yang dia nggak tahu. Kalau gua nanya nanti dikiranya nanti gua bego. Kalau gua nanya nanti dia belagu lagi. Ini orang-orang itu. Padahal masalah-masalah ibadah dia, masalah hidup dia itu banyak yang nggak tahu. Kemudian jadi orang munafik juga, Allah Subhanahu wa taala katakan mereka itu membutakan pandangan. Seharusnya kita begini, ketika ngelihat ada kejadian di depan kita kan jadi itibar. Ya Allah, iya ya. Kalau Allah Subhanahu wa taala sudah pengen ngejatuhin seseorang, dikasih orang itu miskin, walau dibantu sama saudaranya dagang bangkrut, dikasih pinjaman bangkrut lagi. Emang Allah udah mau kasih susah sama orang itu, nggak ada yang bisa nolong. Ketika orang itu dikasih kaya sama Allah, mau dihalangin orang, mau diinin, nggak ada yang bisa menghalangi ketika Allah Subhanahu wa taala pengen ngasih. Jadi ambil itibar, ambil pelajaran. Terus kemudian ketika ngelihat ada orang misalnya ada kejadian tabrakan di hadapan kita, ya Allah, oh begitu ya, Allah Subhanahu wa taala kalau ngasih musibah sama seseorang itu, walaupun dia sudah pakai helm, tapi tetap aja kepalanya pecah. Kenapa? Kalau belum dikasih musibah sama Allah, nggak pakai helm aja dia nggak apa-apa. Tabrakan, nggak pakai helm, nggak apa, kepalanya nggak bocor. Ini pakai helm, kepalanya pakai pecah. Oh iya, memang ini musibah dari Allah Subhanahu wa taala. Ngambil itibar. Begitu juga ketika ngelihat hujan. Hujan kan salah satu kekuasaan Allah. Itu diambil itibar. Diambil satu pelajaran. Ya Allah, Allah baik banget ya, masih ngasih hujan. Kayak gerhana kemarin, itu gerhana itu orang-orang tuh di TV, di media sosial itu sibuk, dia pakai teropong, dia ngelihat indahnya fenomena alam. Padahal gerhana itu merupakan pertanda Allah akan ngasih azab. Gerhana itu pertanda Allah ngasih azab. Kenapa? Itu matahari, bulan itu tunduk sama Allah Subhanahu wa taala. Para ulama mengatakan ini bentuk takhwif. Salah satu bentuk Allah, upaya Allah untuk menakut-nakuti hambanya untuk taat kepada dia. Gerhana itu pertanda azab, sama kayak geledek. Wah, itu pertanda azab. Makanya ketika ada gerhana itu Rasulullah suruh apa? Suruh kita sholat gerhana, suruh kita sedekah yang banyak, suruh kita beramal, suruh kita istighfar, supaya azab ini gak turun. Supaya azab itu gak turun, itu manfaatnya, tujuannya. Karena Allah udah ngasih pertanda. Waduh, bulan gawat nih Allah ngasih pertanda kayak gini. Set matahari itu kan untuk tujuannya apa matahari itu? Salah satu tujuannya pohon-pohon atau buah-buahan hasil tanaman itu kan bisa tumbuh dengan buah matahari. Ya kan? Dia bisa berkembang. Kemudian kalau matahari terus-terusan 24 jam, mati itu pohon.
Maka ada bulan, ya kan? Ada malam, ada bulan. Tujuannya apa? Walaupun dia gelap, ada sinar penerangan dari bulan, supaya dia tidak mati. Kalau misalnya matahari sama bulan itu sebagai sarana azab yang Allah berikan bagi kita, ini Allah memberikan azab, bisa saja nih tumbuh-tumbuhan gak ada yang hidup, buah-buahan gak akan muncul, padi juga gak akan bisa panen. Jadi Allah memberikan azab itu gak harus dengan air banjir atau kebakaran atau gempa bumi, tidak. Dibuat saja tumbuh-tumbuhan, karena fungsi dari matahari dan bulan itu kan luar biasa untuk perkembangan tanaman, perkembangan buah-buahan, pohon-pohon dan sebagainya, itu kan dari faktor matahari dan bulan. Ketika misalnya diberikan azab sama Allah lewat matahari dan bulan, ini kan bisa bahaya. Nah, tapi kita kadang-kadang tidak menyadari sampai ke sana. Yang ada, oh ini gerhana fenomena alam. Padahal para ulama mengatakan itu bentuk takhfif, itu upaya Allah nakut-nakutin hambanya bahwa Allah akan turunkan azab. Makanya Nabi itu bilang, kalau ada misalnya gerhana bulan, suruh sholat gerhana, suruh bertobat, suruh. Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala kayak begini, Pak? Nih, gua kasih tunjukin kekuasaan, gua bisa nurunin azab. Taat nggak? Taat kamu mau? Coba kalau kita lihat satu kampung yang sholat gerhana, dihitung berapa orang. Kalau misalnya Allah nurunkan azab, jeger misalnya, waduh, habis dah. Satu kampung itu kalau dihitung, satu masjid itu kan jemaahnya banyak, paling cuma segelintir orang yang akan gerhana. Segelintir orang yang beristighfar. Yang banyak itu ngomong, wah gerhana cakep nih, warnanya sinarnya merah. Jarang yang istighfar. Makanya tanda-tanda hari kiamat itu, banyak orang kenapa nggak tahu kiamat. Di dalam surat An-Naba itu, amma yatasa'aluna 'anil nabail 'adzim. Jadi hari kiamat itu, di dalam surat An-Naba itu, hari kiamat itu ketika terjadi hari kiamat, orang nggak pada tahu itu kiamat. Kayak begini contohnya, gerhana merupakan pertanda Allah akan turun azab, tapi nggak tahu. Hari kiamat juga nanti begitu, manusia itu pada nggak tahu itu kiamat. Yang ada apa? Kok ini gempa nih, ada apa nih? Ada gunung meletus nih, ada apa nih? Kok langit kebelah nih? Ada apa nih? Ada apa? Nggak tahu itu kiamat. Makanya merujuk kepada Al-Quran, segala sesuatu. Oh iya ya, ini merupakan satu pelajaran yang Allah berikan. Nah jadi kadang-kadang Allah Subhanahu wa Ta'ala ketika akan menurunkan azab itu dikasih tanda dulu, kasih warning. Baru setelah dikasih warning, baru turunkan azab. Tapi kalau masih ada yang istighfar, masih ada yang bersedekah, masih ada yang beramal soleh, insya Allah azab ini nggak jadi turun, karena permintaan mereka kepada Tuhan tadi, ya Allah, ampun ya Allah. Karena istighfar itu menolak datangnya azab. Maksiat dan dosa mengundang datangnya azab. Nah kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala yakadul barqu yakhtafu absaruhum kama hum kullama adha Allahumma syaufi wa idza azlama alaihim qaum walau sya'allahu dhahaba bi sam'ihim wa absarihim innallaha ala kulli syai'in qadir. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan, jadi mereka itu orang-orang kafir, orang-orang munafik itu yakadul barqu yakhtafu absaruhum. Kalau hadir di majlis Nabi Muhammad, bangsa kira-kira perkataan Nabi itu menyinggung mereka itu tutup kuping. Jadi seakan-akan suara Nabi Muhammad petunjuk Quran itu kayak petir yang menyambar di telinga mereka. Gitu. Jadi kalau hadir di majelis Nabi lagi membahas masalah ini, kayak kesinggung gitu. Sama sih kadang-kadang ada juga di kita di pengajian, ya di mana-mana lah. Ketika padahal si ustadz itu nggak bermaksud menyinggung siapa-siapa, bukan. Jadi Quran. Tapi kadang-kadang kita kayak merasa tersinggung gitu. Masa kasar amat, orang Basor dibilang monyet, masa kasar amat. Kita merasa tersinggung karena kita salah. Ibaratnya kalau orang luka dicelupin air garam pasti pedih. Kalau nggak luka nggak pedih, walaupun tuh penceramah tuh ustadz ngomong macam-macam begini, ngatain tuh orang nggak sholat monyet, segala macam ya. Dikatakan kalau memang dia tidak luka, buat apa dia sakit? Kalau dia misalnya sampai tersinggung, berarti dia luka, berarti dia pelakunya begitu. Nah orang munafik tuh kayak begitu. Jadi kalau dia ngedenger
Ada tausiah, ada ceramah Nabi kasih di majlis ya, di majlis itu kasih ceramah gini. Mereka tutup kuping, nggak mau dengar apa. Ucapan-ucapan Nabi itu kayak petir yang menyambar telinga mereka, doa kayak geleder begitu. Nyentuh mereka, wah ini Muhammad kok jadi nyinggung-nyinggung gue, gitu. Kok nyinggung-nyinggung itu? Kan banyaknya kayak gini. Nah ini penyakit orang munafik zaman dulu pernah ada. Jadi kalau kita lihat kita hadirlah di Maulid Nabi, kita hadir di Isra Mi'raj, atau kita hadir di satu majlis pengajian, ketika ada gurunya, ustadznya, kiainya, dia ngomong begini-gini, apaan tuh, kan gitu. Kenapa kok dia mesti marah? Ya kan, orang nggak sholat, orang begini, dia ngomong mesti marah. Kalau dia tidak luka, mestinya nggak perlu marah. Ini orang zaman dulu, orang munafik itu kayak gitu. Nah, Allah kasih petunjuk sama kita, jangan sampai kita kayak mereka. Bisa saja nanti Allah sesatkan. Dan Allah itu maha mampu. Ketika kita misalnya, pengajian kok jadi nyinggung-nyinggung rumah tangga gue sih? Ini kok jadi nyinggung-nyinggung hidup gue? Sebetulnya bukan nyinggung, ini petunjuk Quran. Cuman orang munafik itu merasa saja tersinggung gitu loh dengan keadaannya. Kan waktu zaman Nabi gitu. Orang munafik kalau misalnya anak-anaknya pada hidup, pada dikasih makan, pada kasih ini, Muhammad ketika itu, wah ini gara-gara Muhammad. Ini kan ada juga. Di sekitar kita pasti ada kok. Ada. Nah ini yang kayak begini jangan sampai ada gitu loh di diri kita. Kenapa? Yang kayak gini nih adanya di orang-orang munafik dulu. Perbuatannya kayak gini, sikap yang kayak begini jangan sampai ada. Allah Subhanahu wa taala nyuruh kita jangan sampai ada. Dulu orang-orang munafik kayak begini, kita jangan sampai kayak gitu juga. Kan banyak sih sekarang dielulukan, wah hebat begini. Pas jatuh, wah mau gara-gara dia rupanya negara pada hancur. Jangan begitu. Jadi kita itu tetap bisa objektif ketika melihat seseorang. Kalau salah ya salah, kalau benar ya benar. Nah kemudian Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam Al-Quran ayat 21, ya ayuhan nas u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah bilang ya ayuhan nas, wahai manusia. Dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala bilang al-insan, manusia itu dengan kata al-insan. Dalam satu sisi Allah Subhanahu wa taala sebut manusia dengan kata basyarun. Apa perbedaannya antara insan, an-nas dengan basyar? Jadi an-nas itu adalah manusia dalam konteks hubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau insan, manusia dalam konteks yang hidup tidak bisa sendiri. Dia makhluk sosial yang nggak bisa hidup berdiri sendiri. Itu bedanya. Jadi antara insan, nas dengan basyar. Kalau basyar itu manusia dalam konteks dia makan, dia minum. Seperti Rasul bilang, inni basyarum mislukum yuha ilayya. Saya ini manusia sama seperti kalian, makan, minum, sakit hati, senang, kangen, rindu. Bedanya apa? Saya ini dapat wahyu. Sama, Nabi Muhammad juga sama seperti dia makan, dia minum, dia tidur, dia bangun, dia berdiri. Makanya kalau ada yang ngomong dia kan nabi sih, kita kan bukan nabi. Apa bedanya kita sama nabi? Kita makan, kita minum, kenapa kita nggak bisa ngikut sama dia? Bedanya dia sama kita cuma nabi itu dapat wahyu saja. Nah Allah Subhanahu wa taala bilang ya ayuhan nas, kata Allah, u'budu rabbakum. Sembahlah Tuhan kalian. U'budu ini dari kata ibadah. Ibadah itu secara bahasa memiliki makna al-khudu wa tadallul, yaitu merendahkan hati, merendahkan diri di hadapan Tuhan, namanya ibadah. Secara bahasa, kamu beribadah kepada Dia berarti kamu merendahkan hati, merendahkan diri kepada Dia. Ini namanya ibadah. Tapi yang dimaksud ibadah di dalam ayat ini, para ahli tafsir mengatakan yaitu at-tauhidillah wa iltizami syara'ihi.
yaitu